Hari ini saya mau membawakan sebuah tema yang sebenarnya saya nggak janjian sama Sheila ya. Saya nggak janjian ya, tapi ini sesuatu yang saya percaya Tuhan mau bicara kepada setiap kita. Find your way back to God. Menemukan jalan untuk kembali kepada Tuhan. Saya mau kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang mungkin jarang sekali dibicarakan dari mimbar gereja ya. Kita akan buka satu kitab di Perjanjian Lama namanya Kitab Rut. Dan kita akan menemukan satu mutiara yang berharga. Terutama bagi kita yang mungkin sedang ngalamin masa yang kering atau masa yang sulit dalam kehidupan. Ya, Rut pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Tolong perhatikan cerita ini baik-baik. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Tundukkan kepala kita berdoa sekali lagi. Tuhan terima kasih buat sore hari ini. Berbicaralah lewat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya kami nantinya pulang tidak sama dengan pada waktu kami datang. Kami akan diberkati, dikuatkan, ditegur dan iman kami boleh bangkit. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu teman-teman sekalian 2025 adalah tahun yang cukup spesial buat saya. Karena tahun ini saya merayakan 25 tahun hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Saya menyerahkan hidup kepada Tuhan, saya ingat pada waktu saya berusia 18 tahun, tahun 2000 ya. Jangan coba hitung umur saya, nanti jadi rumah ya. Tahun 2000, jadi saya gampang hafalinnya. Kapan saya bertobat, percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh tahun 2000, sekarang 25 tahun kemudian. But I have to be honest to all of you, saya harus jujur bahwa di dalam 25 tahun mengikut Tuhan Yesus, ada masa di mana saya merasa begitu dekat dengan Tuhan. Tetapi ada juga masa di mana saya merasa saya jauh dari Tuhan. Ya, jadi ada up and down dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Dan khususnya beberapa teman-teman tahu 4 tahun yang lalu Tuhan panggil pulang istri saya yang sedang mengandung anak kedua. Oleh karena COVID. Dan saya bisa bilang itu adalah masa yang terberat dan masa yang tergelap di dalam hidup saya. Kehilangan seorang yang saya cintai ketika usia muda. Dan saya juga mesti menyadari dan mengakui bahwa itulah momen di mana saya merasa begitu jauh dengan Tuhan. Ada begitu banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Bukankah kami ini sudah sama-sama melayani Tuhan sepenuh waktu? Bukankah kami sudah mencoba memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Tetapi toh kenapa hal yang buruk terjadi di dalam kehidupan saya? Dan juga saya harus akui di depan saudara bahwa ada masa di mana saya seperti tadi saya katakan tergoda untuk meninggalkan Tuhan. Ya, tergoda untuk menjauh dari Tuhan. Dan di dalam proses perjalanan saya pulih, saya mempelajari kitab Rut ini. Karena saya lihat ada satu tokoh di dalam cerita ini yang tidak banyak orang bahas. Yang hidupnya juga mengalami tragedi demi tragedi, ya badai demi badai, kesulitan demi kesulitan. Nama tokoh itu adalah Naomi. Ya, Naomi ini kalau sudah tadi baca, dia adalah istri dari Elimelech. Ya, Elimelech dan Naomi suami istri berasal dari kota Bethlehem. Dan mereka satu hari merasa bahwa di Bethlehem ini sudah tidak ada masa depan mungkin karena ada kelaparan yang begitu hebat. Dan mereka akhirnya membawa 2 anaknya yang namanya Mahlon dan Kilion untuk pergi ke daerah Moab. Yang sudah perlu tahu sebenarnya Moab ini juga bukan tempat yang baik. Karena Moab itu musuh Israel dan
dan mereka hostile atau tidak bersahabat dengan orang Israel. Tapi mungkin pada saat itu Elimelek dan Naomi tidak punya pilihan lain. Nah, singkat cerita apa yang terjadi saudara, padahal mereka datang ke Moab untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tapi Alkitab berkata Elimelek mati di Moab. Kehilangan seorang suami. Itu duka pertama, kehilangan pertama yang dialami oleh Naomi. Dan akhirnya duka itu sedikit ada penghiburan karena anak-anaknya mendapatkan istri. Ya, Mahlon dapat istri namanya Orpa, lalu Kilion dapat istri namanya Ruth. Dan mereka hidup cukup oke selama 10 tahun kurang lebih kata firman Tuhan. Tapi 10 tahun kemudian apa yang terjadi? Anaknya laki-laki dua-duanya juga meninggal dunia. Saya bisa bayangkan ada 3 orang perempuan di satu rumah yang mengalami tragedi yang luar biasa. Ini kalau judul sinetron bagus saudara ya. 3 orang ini, 3 janda dalam satu rumah gitu kira-kira. Itu judul FTV saudara ya. Nah mereka bertiga dan saudara perlu tahu bahwa menjadi 3 orang janda di satu rumah tanpa suami, tanpa anak itu sesuatu yang sangat menyedihkan dan sulit di zaman itu. Karena di zaman Timur Tengah kuno, suami atau keluarga yang lengkap itu dianggap sebagai sumber security ya, sumber perlindungan dan sumber keselamatan saudara. Mereka tidak punya status sosial, mereka tidak punya status ekonomi yang baik kalau tidak punya suami dan anak. Sudah bisa bayangkan kesulitan demi kesulitan yang dialami oleh Naomi. Saya mau kasih sedikit fakta-fakta menarik tentang makna dari nama-nama orang-orang atau tokoh di dalam cerita ini saudara ya. Elimelek itu artinya Allah adalah raja. Namanya keren ya. Jadi nanti teman-teman yang mau menikah punya anak boleh kasih nama Elimelek. Artinya God is King. Ya. Tuhan adalah raja. Ya. Sementara Naomi itu artinya gladness or happiness, kebahagiaan, kesenangan. Jadi sudah bisa bayangkan God is King menikah dengan happiness. What a perfect couple gitu ya. Mereka pasangan yang sempurna. Tapi kemudian mereka keluar dari Bethlehem. Mereka keluar dari tanah perjanjian. Mereka meninggalkan hubungan mereka dengan kampung halamannya. Sebagai simbol bahwa mereka meninggalkan hadirat Tuhan, kira-kira begitu. Dan arti namanya Mahlon, lucu juga sih kenapa bapak ibunya namanya bagus-bagus, kenapa anaknya dikasih nama ini ya. Mahlon anak pertama namanya artinya penyakit, lemah, sakit. Jangan coba-coba kasih nama anak Mahlon ya. Kalau ada tolong diubah aktenya. Kita doakan di sini supaya nggak sakit-sakitan lagi gitu. Lalu yang kedua namanya Kilion, artinya apa? Binasa, lenyap, kehancuran. Sebenarnya ini ada makna rohani di balik ini. Karena si God is King dan happiness ini keluar dari Bethlehem, keluar dari hadirat Tuhan, maka mereka ngalamin sakit dan kebinasaan. Kira-kira begitu. Ya. Jadi mereka keluar. Dan singkat cerita saudara, tinggal 3 orang, 3 janda di satu rumah ini, akhirnya Naomi memutuskan, udah mendingan aku pulang aja ke Bethlehem. Pulang ke Bethlehem lah. Tetapi dia kasih pilihan kepada 2 orang mantunya ini. Nanti kalau saudara bisa baca ceritanya di ayat yang lain ya, saya gak punya waktu untuk membaca semua kitab Rut. Dia bilang sama mantunya, udah kalian pulang kepada orang tua kalian, aku mau balik ke Bethlehem. Nah ini 2 mantunya punya respon yang berbeda. Mantu yang pertama Orpa, kira-kira dia jawabannya gini, kalau dia bisa nyanyi. Pulangkan saja aku pada ibuku. Gitu ya. Kalau yang ketawa berarti saya tahu umurnya berapa. Karena yang muda-muda pasti gak tahu lagu ini. Tapi Ruth, dia bilang gini, enggak, aku gak akan tinggalkan engkau. Aku mau ikut engkau. Ruth bilang gini, kemanapun engkau pergi, di situ aku pergi. Bangsamu adalah bangsaku. Allahmu adalah Allahku. Bahkan dengan yakin Ruth berkata, di mana engkau mati, di situ aku akan mati. Kira-kira gitu. Jadi berpisahlah mereka, saudara. Ruth dan Naomi kembali ke Bethlehem, Orpa pulang kembali ke rumah orang tuanya. Apa yang terjadi di Bethlehem? Sampai di Bethlehem, tentu saja si Naomi ini udah gak punya apa-apa di Bethlehem. Mereka tinggal di sebuah gua kayak kata firman Tuhan. Dan si Ruth karena masih muda, dialah yang kemudian menjadi tulang punggung keluarga seperti yang saya katakan tadi ya. Dia menjadi tulang punggung keluarga. Saudara tahu kerjanya apa? Dia memungut hasil panen sisa.
Jadi kalau di Israel zaman dulu itu ada satu kebiasaan kalau bos yang punya tanah bilang sama karyawannya, kalau kamu panen yang jatuh jangan diambil. Itu nanti buat orang-orang miskin supaya mereka bisa dapat juga berkat begitu kira-kira. Dan itu yang Ruth lakukan dan mereka bisa bertahan hidup dari situ. Singkat cerita ada tokoh, ya ini ada jagoan masuk belakangan gitu ya. Namanya Boas. Ya. Boas ini orang kaya yang punya ladang. Ya, dia punya nama artinya God's sovereignty, ya, kedaulatan Allah, Allah yang berdaulat. Dia lihat ada perempuan asing yang gak pernah dilihat sebelumnya mengambil sisa-sisa panen yang diambil oleh karyawannya. Lalu Boas nanya sama orang, dia siapa? Diceritakanlah kurang lebih betapa jasa-jasanya Ruth ini, betapa setianya Ruth ini. Dan akhirnya sehingga cerita, Boas kemudian menyelidiki ternyata Naomi, ya mertuanya Ruth ini adalah kerabatnya dia, sanak familinya. Dan di zaman itu ada satu konsep yang namanya kinsman atau penebus. Kalau ada janda gitu ya, yang tidak punya suami dan tidak punya anak, yang sudah pernah menikah tapi kemudian suaminya meninggal sebelum ada anak, itu boleh ditebus dalam tanda kutip oleh sanak keluarga yang belum menikah, sehingga nantinya waktu mereka menikah, semua hak waris dan status yang dimiliki sama si almarhum itu akan dikembalikan kepada anak hasil pernikahan yang baru ini. Kira-kira gitu ya. Gak apa-apa, gak ngerti juga gak apa-apa. Nanti itu cuma sampingan aja gitu. Intinya adalah hidup mereka dipulihkan. Naomi dan Ruth akhirnya jadi keluarga yang cukup berada. Tapi bukan itu akhir ceritanya. Ceritanya adalah Boas dan Ruth kemudian punya anak namanya Obed. Obed punya anak namanya Isai. Isai punya anak namanya Raja Daud. Dan Raja Daud kemudian menjadi nenek moyang dari juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan nama Ruth adalah satu dari 5 nama perempuan yang dicatat di dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Jadi ceritanya kalau sinetron ini happy ending saudara ya. Happy ending. Tapi pertanyaannya begini. Saya menemukan dalam perjalanan pemulihan saya, ada pelajaran penting yang kita bisa pelajari dari mulai si Naomi ngalamin semua tragedi itu sampai kemudian dia ngalami pemulihan. What happened in between? Ini penting. Ini yang kita mau pelajari. Apa yang terjadi di tengah-tengah cerita ini sehingga kemudian Naomi itu menemukan satu titik yang saya sebut sebagai finding her way back to God. Menemukan jalan kembali kepada Tuhan. Kalau saudara ngerasa jauh dari Tuhan, seperti saya dulu pernah merasa jauh dari Tuhan. Kalau saudara ada di dalam posisi yang secara rohani kering, saudara nggak tahu harus gimana lagi seperti yang dari Pastor Joy doakan. Nah, firman Tuhan ini buat kita. Ya. Jadi dari tadi Pastor cuman intro, iya betul. Tadi baru intronya, saya baru mulai khotbah nih. Sabar ya, jam 9 kita beres. No, I'm just kidding. Ada 4 pelajaran penting yang kita bisa pelajari dari Naomi. Bagaimana caranya dia kemudian menemukan jalan untuk kembali kepada Tuhan. Bagaimana dia kemudian menemukan jalan pemulihan. Yang pertama saudara, yang pertama adalah Naomi itu ada kejujuran dan keterbukaan. Dia terbuka dan jujur. Nanti saudara bisa baca ayatnya di dalam Rut pasal 1 ayat 20 sampai 21. Naomi bilang begini, jangan sebut aku Naomi. Sebutlah aku, apa saudara? Mara, sebab yang Maha Kuasa telah membuat hidupku sangat pahit. Again, jangan kasih nama anakmu Mara ya. Udah namanya Mara, dia marah-marah terus nanti. Artinya pahit pula, udah marah dan pahit, aduh susah, jangan ya. Ganti nama dalam nama Yesus. Ya. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan membawa aku pulang. Mengapa kamu masih menyebut aku Naomi? Tuhan telah mendatangkan malapetaka atas aku. Kenapa kamu masih sebut nama aku berbahagia? Enggak, aku gak berbahagia lagi. Apa yang kita bisa pelajari di sini saudara? Naomi itu tidak menyembunyikan lukanya. Dia jujur dengan perasaannya. Dia mengakui bahwa dia memang terluka. Dia mengakui bahwa dia memang marah. Dia mengakui bahwa dia memang pahit. Saudara, kadang-kadang atau sering kali bahkan jalan pemulihan adalah keterbukaan dan kejujuran. Kita harus jujur mengakui di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama bahwa kita memang sedang dalam keadaan yang sulit. Kalau kita datang ke gereja ditanya, apa kabar saudara? Semua jawabnya, luar biasa pastor. Atau enggak minimal, baik pastor.
Tapi kalau Naomi datang ke Gesya Bethlehem ditanya, apa kabar? Jangan panggil aku Naomi, gitu jawabannya dia. Panggil aku Mara karena aku pahit. Dia open tentang lukanya, dia open tentang kesakitannya, saudara. Dan it's okay. Saya belajar di dalam Alkitab bahwa ternyata Tuhan itu tidak marah, Tuhan itu tidak menolak kalau ada umatnya yang datang dengan kejujuran dan keterbukaan. Lebih bagus kita komplain kepada Tuhan daripada komplain tentang Tuhan kepada orang lain. Sudah belum nangkep nih, saya ulang ya. Lebih baik saudara komplain kepada Tuhan daripada saudara komplain tentang Tuhan kepada orang lain. Naomi terbuka, Naomi jujur. Dia tidak tutupi kekecewaannya, dia tidak menutupi kemarahannya. Kejujuran itu baik di hadapan Tuhan. Keterbukaan itu baik di hadapan Tuhan. Gak usah dengan Tuhan, dengan pasangan aja, jujur itu baik, ya kan saudara. Keterbukaan itu baik, ya. Ya saya biar gini-gini pernah nikah lah 10 tahun. Sama kayak Mahlon dan Kilion. Dalam pernikahan itu kadang-kadang gitu ya, yang istri-istri nih. Suamimu bukan peramal. Jangan, ya kadang-kadang sama istri, mah kamu kenapa sih mah? Pikir aja sendiri, aku kenapa? Ya kan kita gak tahu salahnya apa. Pikir aja sendiri, salahnya apa? Gitu saudara. Waktu dia ngomong, ini loh, baru kita tahu apa yang salah dan perlu diperbaiki. Keterbukaan itu penting. Memang kadang-kadang cowok juga gak peka sih ya. Ya cowok juga gak peka tuh, yang cewek senyum semuanya tuh, kamu gak peka gitu ya. Keterbukaan itu baik. Antara kita sama Tuhan kita boleh terbuka. Terus kalau berdoa sama Tuhan ya memang boleh kok mengatur kata-kata dengan indah. Ya saya kadang-kadang suka ketawa dalam hati gitu kalau lihat orang yang begitu dia doa, nada suaranya berubah jadi pembawa acara gitu. Sudah tahu ya orang kayak gitu ya, begitu ngomongnya biasa begitu doa. Oh Tuhan Yesus. Gitu. Apa kabarmu Tuhan Yesus gitu. Gak apa-apa juga, gak salah, gak dosa. Cuman kadang-kadang kalau kita marah, Tuhan aku marah, aku kecewa. Dan itu saya pelajari dalam perjalanan pemulihan saya. Waktu saya mencoba menemukan jalan untuk kembali kepada Tuhan, saya belajar jujur sama Tuhan. Saya belajar berkata, Tuhan aku marah loh. Kenapa sih Tuhan? Saya curahkan hati saya di hadapan Tuhan. Dan ternyata itu Alkitabiah. Kita coba buka Mazmur 22 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. Satu doanya Daud nih ya. 1, 2, 3. Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini di dalam Alkitab, cek aja saudara kalau gak percaya, saya gak bohong. Ini di dalam Alkitab loh saudara. Ya, orang yang sama, Raja Daud. Orang yang sama yang pernah menulis, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Orang sama yang menulis, walau 1000 rebah di sekiriku dan 10.000 rebah di kananku, aku tidak akan takut. Orang yang sama menulis, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? The same person. Bukan cuma itu, di-approve sama Tuhan, makanya masuk Alkitab kan. Artinya Tuhan terima kok kalau saudara jujur dan terbuka seperti Naomi. Mau tahu yang lebih hebat lagi faktanya? Kalimat itu dikutip oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib ketika dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu terjemahannya adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Saudara mau pulih, saudara mau sembuh, saudara mau menemukan jalan kembali kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Gak usah tutupin apa-apa di hadapan Tuhan. Be totally open and brutal. Brutally honest before God. Dia sanggup terima kejujuran saudara. Dia sanggup terima keterbukaan saudara. Beberapa waktu yang lalu saya gantian. Saya yang marah sama anak saya. Saya punya anak satu usia 12 tahun namanya David. Saya marah. Saya kesel karena saya merasa dia tidak appreciate apa yang saya sudah lakukan buat dia. Ya tapi apa yang sudah mau harapkan dari anak 12 tahun. Saya diemin dia malah asik-asik aja. Dia gak sadar kalau dia salah. Seharian saya biarin. Saya yang tambah kesel. Saya panggil dia, Fit sini. Kamu tahu gak papa marah sama kamu? Enggak. Emang kenapa Pak? Saya jelasin sama dia. Baru dia minta, oh sorry ya Pak. Saya bukan bermaksud tidak menghargai Papa. Akhirnya kita pulih, kita berdamai.
Bisa bayangin gak kalau saya tahan itu seminggu? Dia mah tambah asik-asik aja. Saya tambah menderita, saudara. Be open and honest. Sama, Tuhan kan Bapak kita, amin. We are His sons and daughters. Kalau kita datang kepada Bapak dan berkata, Tuhan aku marah, aku kecewa, aku sedih, aku pahit. Kenapa Tuhan? Dia tidak akan menolak kita, saudara. Amin. Naomi bisa menemukan jalan kembali kepada Tuhan karena dia open. Karena dia honest. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, saudara. Bagaimana Naomi bisa kembali kepada Tuhan? Karena Naomi kembali ke Bethlehem. Ya, itulah cara dia menemukan jalan kembali kepada Tuhan. Tolong perhatikan baik-baik. Waktu Naomi memutuskan kembali ke Bethlehem. Hatinya belum pulih, amin. Dia masih terluka. Dia masih pahit, dia belum sempurna. Tapi dengan apa adanya, dia kembali ke tanah perjanjian. Dia kembali ke tempat asalnya dia. By the way, Bethlehem artinya rumah roti. Kita Bethlehemers harusnya tahu. Rumah roti, house of provision. Bethlehem adalah lambang dari kehadiran Tuhan. Lambang dari janji Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menyediakan. Dan Naomi kembali ke sana. Banyak anak Tuhan yang kalau sedang mengalami tragedi sehebat Naomi, yang lagi ngalamin kesulitan hidup seperti Naomi, dia malah bukan kembali, dia malah menjauh dari Bethlehem. Dia menjauh dari Tuhan. Karena dia pikir mungkin, banyak yang suka ngomong gini sama saya, Kak aku tunggu bener dulu deh Kak baru balik ke gereja. Pernah gak dengar kalimat itu? Tunggu bener dulu baru ke gereja. Saya bilang sama dia, lu gak benar-benar. Justru waktu kembali ke rumah Tuhan, dalam keadaan apapun Tuhan yang akan pulihkan. Ya. Dekat sama Tuhan dulu baru berubah, bukan terbalik. Gak bisa berubah dulu, baru dekat sama Tuhan. Karena perubahan kita gak akan bisa terjadi kalau kita gak dekat sama Tuhan. Dan this is a very significant lesson waktu Naomi. Dengan segala keberadaannya, dia masih pahit, jangan sebut aku Naomi lagi. Dia pulang ke Bethlehem. Saudara masih ingat gak kisah anak yang hilang di Lukas pasal 15? Tahu ya cerita itu ya, ada dua anak bungsu yang, kalau saya ganti judulnya itu bisa mau ganti di Alkitab. Anak bungsu yang kurang ajar. Bapaknya masih hidup udah minta warisan, itu namanya kurang ajar. Tapi bapaknya begitu baik, dikasih warisan. Bukan cuma yang bungsu, yang sulung juga dikasih warisan. Dua-duanya dikasih warisan, lalu yang bungsu pergi. Alkitab berkata ke negara yang jauh. Dihabiskan, dia berfoya-foya, semua hartanya dihabiskan. Sampai dia jatuh miskin. Habis dia miskin, negara itu kelaparan. Habis kelaparan dia gak punya pekerjaan. Dia jagain babinya orang di sana. Dan dia makan sama seperti babi yang di situ. Ya. Dia keluar dari rumah bapaknya. Nah pertanyaannya begini. Kalau saya lagi baca, saya kadang pikir ya, kenapa kok bapaknya tidak menolong dia, tidak menyelamatkan dia? Nah saudara paham bahwa ini adalah gambaran tentang Bapa di surga. Manusia itu punya kehendak bebas. Yang ngerti katakan amin. Waktu dia tinggalkan bapaknya, dia sedang mengeluarkan dirinya sendiri dari what I say as the grace of God. Jadi dia keluar dari kasih karunia Tuhan. Dia yang menempatkan diri di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh bapaknya. Bukannya bapaknya yang tidak mau menjangkau dia. Dia sendiri yang mengambil keputusan untuk berada di tempat yang tidak bisa dijangkau. Tapi Alkitab berkata, oh dahsyat begini saudara. Waktu anak itu kemudian bilang gini. Anak itu menyadari, lalu dia menyadari keadaannya. Sudah baca di Lukas 15 ada kalimat itu. Dia menyadari keadaannya. Dia pikir, kok pegawainya bokap gua jauh lebih enak hidup dari gua di sini. Mereka minimal masih bisa makan. Ya udah, aku mau pulang kepada rumah Bapak. Walaupun aku nggak layak disebut anaknya, minimal aku bisa ngelamar jadi pegawainya. Tapi lihat baik-baik. Waktu dia mulai jalan ke rumah dan bapaknya lihat dari jauh. Bukan dia yang lari, bapaknya yang lari duluan. Kira-kira kalau slow motionnya gini, dia lari bapaknya. Teret. Tahu ya, $6 million man ya. Yang tua-tua tahu nih. Dipeluk anaknya, dibawa pulang, dikasih baju baru, dibikinin pesta saudara. Saya jadi ingat Yakobus 4 ayat 8 berkata gini. Mendekatlah kepada Allah, maka dia akan mendekat kepadamu. Dalam penafsiran saya begini. Kita baru niat aja untuk pulang.
Mungkin Naomi baru niat untuk pulang ke Bethlehem. Anak itu baru niat pulang dari negara yang jauh. Tuhan harus siapkan berkat buat kita. Kenapa? Karena dia berjalan ke arah anugerah Allah. Dia berjalan ke arah anugerah dan dia dipulihkan. Naomi dipulihkan. Sudah nggak kebetulan kalau gereja kita namanya Gesja Bethlehem. Saya harus pulang ke sini. Bilang sama kanan kiri, jangan lupa pulang ke Bethlehem ya. Amin saudara. Karena di sini ada hadirat Tuhan. Amin. Di sini ada hadirat Tuhan. Di sini ada kebenaran Tuhan yang bisa mengajar kita. Tapi anyway, ternyata saya waktu pelajari Lukas 15, yang hilang itu bukan anak bungsu doang. Ada anak sulung yang terhilang, tapi dia hilangnya di dalam rumah. Tersesat di dalam rumah. Yang satu tersesat di luar rumah, yang satu tersesat di dalam rumah. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena waktu adiknya pulang, diselamatkan. Kalau dia abang yang baik, harusnya dia bersuka cita. Itu kan adiknya. Dia malah apa saudara? Dia marah karena papanya lebih sayang adiknya. Papanya dianggap foya-foya duit untuk pestain adiknya yang baru bertobat. Ini bukan tanda orang yang cinta Tuhan. Dia juga ternyata tersesat di dalam rumah. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya bukan anak. Kata papanya kan, yang kamu punya, yang aku punya itu kamu punya. Dia gak sadar. Dia memposisikan diri sebagai pegawai. Nah sekarang saya mau bicara kepada para leaders, para volunteers, orang-orang yang aktif pelayanan. Hati-hati jangan sampai terhilang di dalam rumah Tuhan. Saking kita terlalu sibuk melayani, saking kita terlalu sibuk berkegiatan rohani, kita lupa bahwa identitas kita itu bukan volunteers dulu, bukan leaders dulu, bukan pendeta dulu. Identitas kita itu anak Tuhan dulu. That is our identity. Ya, we are sons and daughters of God first before we are anything else. Tolong camkan itu baik-baik para leaders. Ya, kadang-kadang kesibukan kita, ya, aktivitas pelayanan kita justru malah membuat kita jauh dari Tuhan, padahal kita ada di dalam rumah Tuhan. Dengar baik-baik, kalau iblis tidak bisa bikin kau berdosa, iblis akan bikin kau terlalu sibuk. Karena baik berdosa maupun sibuk, dua-duanya menjauhkan kau dari hadirat Tuhan. Saya selalu bilang, waktu pribadi dengan Allah itu tidak tergantikan. Saudara gak bisa tawar-menawar sama Tuhan. Bilang kan aku udah pelayanan, aku udah pegang kamera, aku udah nyanyi, aku udah main musik. Gak usah doa lagi di rumah, gak usah baca Alkitab. No, it's not replaceable. Tidak bisa digantikan. Kenapa? Karena waktu kita berfellowship dengan Tuhan di kamar yang tersembunyi, kata Tuhan Yesus. Kita sedang membangun hubungan. Kita sedang ngobrol sama Bapak kita. Itu bukan lagi kewajiban kita. Itu adalah kesukaan kita. Mendengar suara Tuhan, didengar oleh Tuhan. Yang leaders dan volunteers bilang sama kanan kiri, jangan sampai hilang di dalam rumah ya. Naomi pulang ke Bethlehem. Itu pelajaran yang kedua saya pelajari. Ketika saya ada di dalam tekanan, ketika saya seperti Sila tadi dalam posisi yang sulit, terjepit, saya mengusahakan untuk tetap datang kepada Tuhan. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Saya tetap breakthrough. Apapun perasaan dari hati saya. Mungkin hati saya belum terima. Mungkin pikiran saya belum terima bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Tapi saya tetap mau nyanyi. Saya tetap mau berdoa. Saya mau tetap menyembah Tuhan. Dan pelan-pelan Tuhan memulihkan saya. Jangan lupa pulang ke rumah Tuhan, saudara. Yang ketiga, pelajaran penting yang membuat Naomi bisa menemukan jalan untuk kembali kepada Tuhan adalah karena Naomi punya yang saya sebut support system. Sama-sama katakan support system. Naomi punya support system. Siapa namanya? Namanya Ruth. Ada satu orang yang mau berkorban untuk Naomi. Ada masanya dalam hidup kita di mana kita memang lagi sulit untuk melakukan sesuatu. Harus ada orang yang bantu kita. Harus ada orang yang dorong kita. Itulah Ruth bagi Naomi. Dia menjadi penolong. Dia menjadi pendukung. Dia yang menopang Naomi, saudara. Saya juga merasa bahwa ketika saya dalam masa yang begitu gelap, dalam masa yang begitu sulit, ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk menjadi support system saya. Makanya berkomunitas itu penting, saudara. Berkomunitas itu penting. Ya, environment itu penting. Dengan siapa engkau menjalani hidup itu penting. Ya. Makanya nggak bosan-bosan kami para hamba Tuhan selalu ngomong ayo ikut live. Karena di sana sudah bisa temukan support system yang sejati. Ya, saudara,
biar gini-gini, saya dulu pernah bandel juga sebelum ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ya, coba bayangin saudara, kalau saya dalam keadaan yang terluka itu ya, lagi kecewa sama Tuhan. Terus saya tidak didampingi oleh teman-teman yang tepat. Saya didampingi oleh orang-orang yang salah, tuh saya ngomong gini, temenin gua clubbing lagi yuk. Kan kartu pendeta bisa taruh di rumah saudara. Pergi clubbing. Kalau teman saya salah, let's go brother gitu ya. Kita minum-minum, kita lupakan semua penderitaan ini. Saya gak ada di sini hari ini saudara. Tapi karena ada teman-teman yang mendoakan saya. Udah bro, kita clubbingnya di rumah aja. Setel lagu disco rohani. Ya kan, minumnya orange juice. Di rumah, ayo lo mau joget-joget deh situ. Ya, habis itu kita berdoa, baca firman. Karena orang-orang itulah saya aman saudara. Saya aman. Kehidupan kita sebagai anak Tuhan tidak didesain untuk dijalankan sendirian. Ya, nggak bisa orang Kristen itu bertumbuh sendiri. You cannot grow alone. You need others. Kau perlu orang lain yang mendukung saudara untuk bertumbuh. Makanya sekali lagi komunitas itu penting. Naomi punya Ruth. Who is your Ruth? Siapa yang menjadi Ruth bagimu? Ya, jangan cari teman yang susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Bahaya saudara. Kalau punya teman yang kayak gitu. Kalau kita susah, dia senang. Kalau kita senang, dia susah. Gitu ya. Ya. Jangan cari teman yang kalau butuh, dia nyari kita. Kalau ditagih, kabur dia. Bahkan galakan dia sama kita. Kan ada gitu ya. Waktu minjem dia mohon-mohon. Begitu kita mau tagih, galakan dia sama kita. Yang ketawa pernah ngerasain. Cari Ruth saudara. Cari support system saudara. Disitulah saudara akan menemukan kekuatan yang baru. Jika saya ngobrol sama hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya pelayanan. Mereka kasih perspektif yang berbeda. Yang saya mungkin gak pahami. Saya dapat kekuatan yang baru. Naomi bisa menemukan jalan untuk kembali kepada Tuhan. Karena dia punya support system. Dan saudara juga harus jadi support system buat orang lain. Amin. Ya, jangan cuma ngambil aja. Kita pun harus menjadi orang seperti Ruth yang mau berjuang. Yang mau berkata, kemana kamu pergi, aku pergi. Artinya begini, let's journey together. Ya. Saudara, orang-orang yang banyak Tuhan pakai untuk nolong saya itu bukan orang-orang yang senantiasa nasihatin saya, enggak. Tapi orang-orang yang berkata begini, Ton, gua gak ngerti harus ngomong apa sama lo. Gua juga gak punya jawaban dari semua pertanyaan lo. Tapi gua di sini. Let's journey together. Wah, kalau punya orang seperti itu dalam hidupmu, bersyukur. Bersyukur. Amin saudara, harus punya support system. Yang terakhir saudara, yang terakhir. Kenapa Naomi bisa kemudian menemukan jalan untuk kembali kepada Tuhan. Dan pelajaran yang terakhir ini, yang menarik adalah ini bukan yang Naomi lakukan. Ini bukan sesuatu yang dikerjakan oleh Naomi. Dan kenapa poin ini penting? Karena begini, gak peduli, kalaupun saudara sudah jujur terbuka sama Tuhan, saudara kembali ke Bethlehem seperti Naomi dan saudara punya support system. Kalau yang ini tidak terjadi, maka tidak akan terjadi pemulihan. Apa saudara? Naomi memerlukan seorang penebus. Katakan sama-sama penebus. Di dalam cerita itu, Boas adalah penebus. Tapi kalau saudara belajar teologi ya, Boas ini adalah simbol dari Kristus di perjanjian baru. Karena biar bagaimanapun Naomi dan Ruth terbatas. Ada hal-hal yang di luar kontrol mereka. Ada hal-hal yang di luar kendali mereka. Mereka sudah bisa berusaha, mereka jujur, mereka terbuka, mereka balik ke Bethlehem, mereka saling mengasihi, mendukung. But itu titik terakhir yang mereka bisa lakukan. Selanjutnya harus ada pihak lain yang menolong. Pihak lain yang lebih hebat, pihak lain yang lebih kuat. Yang bisa menebus mereka, yang bisa mengangkat derajat mereka. Adalah Boas. Dan kita juga punya penebus. Namanya siapa saudara? Namanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebenarnya cerita ini mau ngajarin kita. Waktu nama Ruth itu muncul di silsilah Alkitab. Makanya saudara ya, banyak anak muda yang bilang sama saya, Kak bosen Kak baca Matius pasal 1. Si ini memperanakan si ini memperanakan si ini, sampai akhirnya Tuhan Yesus. Kalau saudara perhatikan baik-baik, setiap nama ada cerita. Dan di dalam setiap cerita itu, ada kebenaran yang Tuhan mau kita pelajari.
Dan dalam hal ini kenapa Ruth dimasukkan ke dalam situ. Tuhan mau ceritakan kepada kita, hey, seperti Yesus sedang bilang begini, aku punya nenek moyang, namanya Ruth. Dan ceritanya adalah dia itu adalah mantunya Naomi. Dan mereka ngalamin tragedi yang besar. Tapi kemudian mereka ditebus dan dimasukkan ke dalam silsilahku. Yesus seperti sedang berkata begini, your past doesn't determine your future. Apapun yang terjadi di masa lalumu, seberat apapun, seburuk apapun yang kau alami, aku hadir, kata Tuhan Yesus, sebagai penebusmu. Tapi pertanyaannya buat kita semua sore hari ini adalah, maukah kita membuka diri kita? Karena sama seperti Naomi dan Ruth, mereka bisa nolak. Boas bisa menawarkan diri menjadi penebus, tapi kalau Ruth bilang, enggak mau kami mau sendiri aja. Maka pemulihan, kesembuhan, derajat yang diangkat itu gak akan bisa terjadi, betul? Tapi ketika Boas datang dan mengatakan, let me be your redeemer. Dan Naomi dan Ruth berkata, yes, kami mau. Maka terjadilah apa yang barusan kita baca. Hari ini Tuhan datang kepada saudara. Dan berkata, I want to be your redeemer. Aku mau menjadi penebusmu. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita lagi jauh banget sama Tuhan. Atau mungkin kita ada di dalam rumah Tuhan tapi kita kering. Dan kita perlu penebusan Tuhan. Kita perlu jamahan Tuhan. Sore hari ini, this is your day. This is your moment. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mau kita nyanyikan pujian ini sebagai doa dan kerinduan kita kepada Tuhan. Dan jadi statement iman kita kepada Tuhan. Dalam kelemahanku, kesetiaan-Mu yang menguatkan. Amin. Kesetiaan-Mu Tuhan. Kau yang telah nyatakan kasih-Kasih-Mu di setiap waktu. Oleh darah-Mu yang tercurah, basuh dosa dan kuduskan-Ku. Mari angkat tangan kita katakan sama Tuhan. Kau yang selamatkanku, kisah cinta-Mu di kayu salib, kekal untuk selamanya. Karya tebusan-Mu nyata bagiku, tiada seperti-Mu, Yesus. Katakan. Kau yang selamatkanku, kisah cinta-Mu di kayu salib, kekal untuk selamanya. Karya tebusan-Mu nyata bagiku, tiada seperti-Mu, Yesus, Tuhan penebusku. Kalau hari ini Engkau mau berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, I need you. Aku perlu Engkau untuk menjadi penebusku. Aku mau jujur dengan keadaanku. Aku mau kembali kepada Engkau. Aku mau pulang ke Bethlehem, Tuhan. Aku butuh disegarkan kembali hari ini. If that's you, kalau itu saudara, boleh gak saudara angkat tangan? Saya mau berdoa buat kita semua. Tuhan, aku berdoa buat mereka yang sedang mengangkat tangan. Tanda bahwa mereka membutuhkan Engkau sebagai penebus. Jangan lewatkan satu orang pun ya Tuhan. Engkau berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini untuk umat-Mu yang sedang mengangkat tangan mereka, tanda mereka memerlukan Engkau. Datanglah ya Tuhan. Bawalah kelegaan. Buka hati saudara, terima jamahan Tuhan. Sementara kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi. Ambil waktumu bersama dengan Tuhan. Rasakan kasih-Nya. Rasakan cintanya. Terima penebusannya. Katakan dalam kelemahanku. Dalam kelemahanku, bekerjalah ya Tuhan. Mengalirlah di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Terima kesegaran yang baru. Mungkin kau lelah melayani Tuhan.
Mungkin kau lagi burn out, lagi kering. Dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Bukti kasih-Mu di setiap Engkau ditebus dengan darah yang mahal. Haleluya. oleh darah-Mu yang tercurah. Basuh dosaku. Basuh dosa. Mari nyanyikan sama-sama. Dengan sungguh-sungguh katakan, Kau yang selamatkanku. Come on. Kau yang selamatkanku, kisah cinta-Mu di kayu salib, kekal untuk selamanya. Karya tebusan-Mu nyata bagiku, tiada seperti-Mu. Yesus, Kau yang selamatkanku Tuhan. Kau yang selamatkanku, Haleluya. Mengalir, Roh Kudus mengalir di tempat ini. Oh, haleluya. Karya tebusan-Mu, oh, tiada yang seperti-Mu. Yesus, Tuhan penebusku. selamanya Kau Tuhan. Selamanya Kau Tuhan. Kami terima kemenangan kami dalam nama Yesus. Kami terima keselamatan kami dalam nama Yesus. Come on. Selamanya Kau Tuhan. Mari dengan segenap hati kita katakan, oh Kau yang selamatkanku, kisah cinta-Mu. Yes Lord. Tiada seperti-Mu, Yesus, Tuhan penebusku. Kau Tuhan penebus kami. Amin Tuhan, Kau Tuhan penebus kami. Terima kasih Tuhan, apa yang hancur, apa yang hilang, apa yang rusak, Engkau tebus Tuhan. Engkau pulihkan. Engkau perbaharui. Amin. Seperti firman berkata, barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada beberapa di antara saudara yang merasa sudah hancur, sudah rusak. Gak ada jalan untuk keluar, gak ada jalan untuk pulih. Dengar baik-baik, it's not over. It's not over. Belum selesai. God is not done with you. Tuhan belum selesai dengan Anda. Dengar baik-baik firman Tuhan malam hari. Siapapun yang perlu mendengar ini, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan sedang menebus saudara. Kalau kau buka hati sungguh-sungguh buat Tuhan sore hari ini, kau akan lihat kemustahilan itu menjadi bagianmu. Apa yang mustahil bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Tuhan, aku berdoa buat mereka yang sudah lama merindukan keturunan. Dan Tuhan belum izinkan hari ini dalam nama Yesus kau buka kandungan mereka. Kami akan dengar mujizat Tuhan, breakthrough terjadi. Mereka yang sedang terlilit dengan hutang yang besar Tuhan. Kami gak tahu kami harus ngadu kemana. Kami minta ampun atas kesalahan kami di masa lalu. Tapi jadilah penebus kami hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan bebaskan Engkau. Terima kasih Engkau yang terikat. Engkau yang addicted. Engkau yang kecanduan. Hari ini dengar baik-baik Tuhan, lepaskan Engkau. Buka hatimu buat Tuhan. Terlepaslah Engkau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Teruslah bekerja, teruslah beracara. Bawa kami dekat. Biar kami boleh temukan jalan untuk kembali kepada Engkau. Makasih Tuhan, meteraikanlah firman dalam nama Yesus. Yang sudah diberkati dan ditebus Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau luar biasa. Amin.